Bedanya di sini, kalau yang menggunakan driver akan dipasang sebuah RF, teman-teman. Ini saya simpulkan seperti ini. RF ini fungsinya ada dua, sebagai hambatan dan sebagai fuse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali video saya yang lalu yang berjudul belajar memahami driver lampu, teman-teman. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan coba sedikit putarkan cuplikan dari video saya yang lalu agar nanti teman-teman bisa menjadi bahan pembanding untuk mempelajari driver selanjutnya. Ini AC, arus bolak-balik ataupun listrik PLN, teman-teman. Setelah itu akan masuk salah satu kakinya, akan masuk kapasitor, teman-teman. Saya kasih simbol C. Lantas kaki satunya langsung sini masuk ke dioda. Oke, ini namanya dioda bridge. Ini saya kasih simbol arus bolak-balik, ini artinya masuk dari listrik, sedangkan ini outputnya ini sudah keluar menjadi DC. Oke, teman-teman, setelah kita menyimak dari video tadi ataupun cuplikan video tadi, jadi sistem yang diterapkan pada lampu yang dibahas pada video lalu adalah yang menggunakan sistem TF ataupun transformerless semacam ini, teman-teman. Dan rangkaiannya pun juga sangat sederhana sekali seperti ini. Oke, mungkin teman-teman sudah paham. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan untuk lampu yang menggunakan driver ataupun power supply switching, yaitu mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu lampu-lampu yang tentunya yang branded ataupun lampu-lampu yang harganya mahal sudah menggunakan driver semacam ini, teman-teman. Dan ini di depan saya ini banyak sekali driver lampu LED semacam ini walaupun berbeda-beda tetapi sebenarnya mempunyai tujuan yang sama. Oke, langsung saja saya akan mulai, teman-teman. Saya akan sedikit menggambarkan skemanya, dan mohon maaf mungkin gambar saya tidak baik. Saya menggambarkan ini dengan harapan teman-teman akan lebih mudah memahami. Oke, teman-teman, seperti biasa, jadi arus AC, dari arus AC. Oke, di sini inputnya ada dua. Yang satu dipasang namanya RF, teman-teman. Oke, saya akan coba menjelaskan dulu. Di sini AC-nya adalah 220 volt, seperti listrik di rumah kita. RF di sini dipasang ada tujuan, teman-teman. Satu sebagai penghambat, yang kedua sebagai pengaman. RF ini biasanya nilainya kurang lebih kisaran antara 10 kadang sampai 30 ohm, teman-teman. Jadi resistensinya sangat kecil sekali. Dan biasanya ukurannya 1 watt. Sekitar 1 watt, teman-teman. RF ini akan berfungsi, akan memutus ataupun terbakar jika terjadi over tegangan, teman-teman. Dari input ini arus AC, jika melebihi dari 220 volt, misalkan 400 ataupun 305 volt, maka R ini akan memutus. Intinya jika terjadi over tegangan, maka resistor ini akan memutus, sehingga tidak merusak ke bagian mesin driver ataupun ke driver lampunya. Lantas yang kedua adalah di sini sebagai fuse. Di sini jika terjadi short circuit, teman-teman, short circuit di mesin ini, maka air fuse ini juga akan putus. Jadi fungsinya ganda, melindungi internal dan eksternalnya. Kurang lebih seperti itu, lebih mudahnya. Oke, mungkin bisa saya ilustrasikan semacam ini agar teman-teman bisa paham. Di sini ada RF. Ini, teman-teman, RF ini yang dibalut ini. Oke, teman-teman.
Kenapa resistor ini selalu dikasih isolator ataupun peredam panas? Karena perlu diketahui, sekecil apapun sebuah resistensi jika dipasang pada sebuah tegangan ataupun arus pastinya akan menghasilkan panas, teman-teman. Untuk itu resistor ini dipasang peredam panas ataupun isolator ini tujuannya juga untuk meredam panas agar air tidak cepat putus. Oke, mungkin bisa dimengerti dan bisa dipahami teman-teman untuk RF ini. Sebelum saya melanjutkan ke komponen berikutnya, setelah itu akan masuk pada komponen teman-teman yang bernama dioda. Ini saya gambarkan semacam ini. Oke teman-teman, setelah masuk ke rangkaian namanya dioda, ini saya kasih simbol D. Yang tadinya arus AC yang belum punya polaritas, setelah masuk komponen yang bernama dioda SMD ataupun dioda brid ini akan menghasilkan output yang berupa arus arah, yaitu yang sudah mempunyai polaritas, yaitu ada plus, ini ada min. Jadi arus bolak-balik setelah melewati dioda brid ini akan berubah menjadi arus arah. Dioda ini bisa dikatakan sebagai penurun tegangan dari AC menjadi DC, bisa juga sebagai penyarah dari arus bolak-balik menjadi arus arah, yaitu DC. Ini saya kasih tulisan DC teman-teman, di sini keluar DC volt. Lantas selanjutnya akan masuk ke sebuah kapasitor tegangan tinggi. Saya simbolkan C1 aja teman-teman. Di sini karena sudah berpolaritas, kebanyakan kapasitor menggunakan jenis elko ataupun elektronik seperti ini. Simbolnya kurang lebih seperti ini. Ini gambarnya tidak bagus, tidak apa-apa teman-teman, yang penting bisa paham. Ini plus, ini min. Lantas berapa output dari dioda brid ini teman-teman? Output dari dioda brid ini kurang lebih antara 200 sampai 300 volt DC teman-teman. Jadi karena sudah arus arah maka DC semacam ini. Maka di sini di C1 ini ataupun kapasitor utama ini rata-rata menggunakan tegangan sekitar 400 volt. Jadi jika kita menggunakan kapasitor di bawah 400 volt, tentunya kapasitor ini akan meletus. Sampai di sini mungkin teman-teman bisa memahami. Jadi pada rangkaian driver ini ada pengaman, langsung masuk ke dioda brid, langsung masuk ke kapasitor utama. Setelah itu teman-teman akan masuk namanya DC converter teman-teman. Ini masuk ke sini. Selanjutnya akan masuk ke beban. Baik teman-teman, sementara video saya cut terlebih dahulu agar tidak terlalu panjang dan tentunya agar teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Nanti next video kita akan bahas DC converter sampai ke beban. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika terjadi kesalahan mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.